Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Gua Sansu Sport. Nah, sebenarnya teman-teman, sebenarnya usaha cuci mobil dan motor itu kalau menurut saya dibagi dua menurut letaknya, menurut pangsa pasarnya itu ada dua. Nah, jadi nanti kalian sesuaikan, kalian tuh masuk yang mana sih sebenarnya gitu ya. Kalian masuk yang tipe untuk yang pertama atau yang kedua dari secara pangsa pasar, secara letak atau secara letak artinya kan setiap usaha cuci mobil motor itu tempatnya berbeda-beda, tapi secara umum itu menurut saya ada dua. Yang pertama itu secara letak ya, itu di pertengahan kota atau di kota-kota besar, di kota besar atau di pinggir jalan raya ramai. Itu tentu ada beban dan risiko yang harus ditanggung. Seperti di pertengahan kota itu lahannya jelas mahal, kemudian pengeringan tanahnya, kalau mau dibangun sebuah bangunan di sana itu ada pengeringan tanah, kemudian juga harga material jelas lebih mahal, harga tukang bangunan, tukang kuli bangunan juga lebih mahal, meskipun pangsa pasarnya lebih tinggi. Banyak mobil dan motor berlalu lalang setiap hari itu sangat sering, artinya intensitas lalu lalang mobil dan motor itu sangat sering. Makanya jangan heran kalau di kota-kota besar itu dalam satu hari bisa mencuci 60-100 kendaraan sepeda motor dan mobil. Karena yang pertama, beban atau modal-modal pokok di awal itu yang mereka keluarkan sudah besar. Itu untuk yang pertama. Kemudian listrik juga, air juga harus ready di sana. Kemudian rata-rata pakai hidrolis ya, di kota-kota besar atau di jalan-jalan poros, tempat-tempat jalan ramai itu pakai hidrolis. Nah, kalau di perkampungan seperti di tempat saya, itu menurut saya tidak efektif kalau pakai hidrolis. Kenapa? Karena kebanyakan tempat saya itu mobil pickup, mobil untuk angkat untuk bawa sayur, mobil untuk bawa beban ini barang-barang gitu ya, untuk ke pasar kayak gitu tuh. Jadi malah tidak cocok kalau pakai hidrolis gitu. Nah, kalau mungkin tempat Anda cocok, silahkan gitu. Kok tempat Anda cocok itu lebih bagus, tapi mahal ya. Artinya kalau saran saya, teman-teman tidak usah terburu-buru untuk membeli hidrolis, baik hidrolis motor ataupun mobil. Tapi Anda itu mempelajari dulu. Bagi teman-teman yang baru merintis itu, Anda pelajari dulu ya. Jadi Anda bisa pelajari dulu dari skala yang kecil, dan yang paling penting itu menghasilkan dan cukup. Nah, itu menghasilkan dan cukup. Kenapa? Karena kalau usaha itu tidak segera menghasilkan setiap hari ya, itu nanti yang terjadi adalah beban harian kita membengkak. Contoh begini, orang-orang yang kirim suplai barang-barang ke supermarket atau ke pabrik, seperti pabrik tekstil, itu dia yang nyuplai barang seperti kain dan sebagainya mungkin, atau barang-barang yang akan diproses di pabrik. Dia perputarannya itu biasanya 7 hari, dan 1 hari bisa kirim 1 ton atau setengah ton. Nah, maka dia nanti setelah 1 pekan baru dihitung ya, untungnya banyak, tapi dia keluar dalam jangka waktu 7 hari. Nah, dan itu cocok untuk orang-orang tertentu yang sudah satu punya modal, yang kedua itu dia punya relasi dengan orang-orang yang terlibat dalam produksi, baik itu mungkin manajernya, baik itu mungkin juga orang-orang dalam lah kayak gitu ya. Nah, itu untuk tipe pertama. Jadi orang-orang
yang berada di pertengahan kota, ya, cuci stem berada di tempat-tempat ramai. Tapi itu tadi HPP pokoknya atau uang atau dana atau anggaran yang harus dikeluarkan di awal itu cukup besar. Kalau cuman 100 juta tidak cukup, itu rata-rata 200 sampai 1 miliar. Nah sekarang teman-teman, yang kedua itu adalah usaha cuci mobil dan motor yang berada di pinggiran atau di daerah itu wilayah-wilayah masuk. Nah apakah masih laku, Mas? Sebenarnya begini, selama mobil dan motor itu bertambah, itu laku, tetap laku ya. Sehari Anda kalau untuk usaha cuci stem mobil itu untuk cari uang 100 sampai 200 ribu itu menurut saya masih mudah gitu loh, dengan modal cuma 7 juta aja dengan mesin stem iPower itu. Nah kenapa kok harus mesin dulu, Mas? Kok tidak tempat dulu? Oke, kenapa? Jawabannya begini, kalau alat utamanya itu adalah mesin, maka yang mesin dulu yang dibeli karena stoknya yang juga terbatas. Yang pertama. Yang kedua, kalau Anda punya tempat belum punya mesin tidak bisa nyuci, tapi Anda punya mesin, meskipun tempat belum sempurna bisa menyuci dan sudah punya hasil harian untuk dikumpulkan, nanti mau disempurnakan tempatnya masih bisa beli tandon, bisa beli tambah mungkin apa ya, tambah-tambah yang lain bisa lah untuk bangun-bangun dindingnya, tempatnya, kemudian meja kursinya, kemudian audionya, kemudian macam-macam masih bisa. Tapi kalau Anda punya tempatnya, belum punya stem mobilnya, belum bisa gitu loh, belum bisa dan tidak bisa. Nah, dan Anda tidak dapat hasil harian, nanti hanya mengeluarkan modal terus. Nah, kapan dapatnya? Sedangkan menurut saya itu hasil yang terbaik cuci stem mobil itu hasil harian, meskipun tidak banyak, katakanlah cuma 50.000, tapi setiap hari dapat, itu bisa dirasakan. Nah seperti pada tema di awal video saya itu, temanya aja usaha kecil menengah, usaha mikro, usaha dari kampung. Nah makanya kita harus menginjak dari kampung, tempat kita berpijak, tempat kita tinggal dulu. Nah saya yakin untuk saat ini ya, di semua tempat itu sebenarnya mobil dan motor itu sangat banyak. Di Solo saja yang tempat agak masuk itu, ya itu tempat agak masuk, bukan jalan utama. Di Solo, di Sukoharjo tapi pinggiran, itu aja setiap hari itu bisa nyuci minimal 20 motor pagi sampai malam. Kalau satu motornya 10 sampai 12 ribu di sana ya, itu kalau 20 motor itu sudah 240. Wah capek Mas nyuci banyak motor. Ya memang capek, enggak apa-apa. Kenapa? Karena dengan banyaknya motor itu nanti kalian bisa berbagi hasil dengan karyawan gitu ya. Itu ya, jadi teman-teman ya, jadi seperti yang kedua itu yaitu usaha-usaha sistem yang berada di daerah atau di jalan-jalan masuk. Jadi bukan jalan ramai, bukan jalan raya, bukan jalan poros, bukan dekat apartemen, bukan dekat hotel, bukan dekat swalayan, bukan dekat warung makan, tapi dia masuk seperti saya. Itu juga masih prospek, asalkan dijalankan dengan serius. Ada promosinya, ada strateginya yang harus dijalankan. Jadi tidak asal. Gitu teman-teman. Nah, kalian masuk yang mana? Jadi saya belum tahu ya teman-teman, ini masuk yang kriteria yang mana? Yang pertama di kota, di jalan-jalan ramai, di poros jalan. Nah, maka yang kalau di situ yang disiapkan banyak. Kok di jalan-jalan raya, di poros kota, di tempat keramaian, di pinggir hotel dan sebagainya, itu jangan buat yang kecil, jangan buat usaha stem yang kecil, tapi buatlah yang agak besar ya. Ya, lahannya itu mungkin 20 kali 30 atau 20 kali 12 itu udah bisa, 20 meter kali 12 meter. Kemudian fasilitasnya juga anda lengkapi, kemudian tempatnya, kemudian kafenya, kemudian gerai kopi juga ada, mungkin atau warung-warung atau apa saja. Karena kalau di tempat ramai, jalan poros, dekat hotel, apartemen dan sebagainya, itu dicarinya adalah yang prestis itu lebih kayak Indomaret, Alfamart gitu kan, tetap ramai terus ya.
Nah, kalian juga bisa sebenarnya mengarah ke sana, tapi manajemen Anda sudah jadi belum? Jangan-jangan nanti buka di pertengahan kota, buka dengan uang 200 juta, nanti malah ludes. Kenapa? Ya tanahnya sewa, hidrolisnya kalau butuh 2 atau 4 itu sudah 100 juta. Kemudian bangunannya, kemudian alat setemnya, alat cuci mobilnya, alat cuci motornya, kemudian sampo, sabun, kanebo, dan sebagainya, kemudian asrama buat karyawan, gaji karyawan tiap hari berapa. Nah, jadi modal yang besar itu tidak menentukan keberhasilan teman-teman, terkadang malah membuat rumit permasalahan. Kenapa? Karena gini, banyak orang modal besar 100 sampai 1 miliar, hasilnya itu kecil. Saya bilang lagi ya, saya katakan lagi, usaha cuci mobil itu satunya itu mentok itu paling 40.000 sampai 50, tapi jarang 40.000. Di kampung saya bayar 40.000 juga laku, di Jakarta itu 40.000 juga laku, dan tidak lebih. Paling lebih itu jarang sekali ya, kecuali auto detailing, interior, salon-salon yang lain, kemudian layanan mobil yang lain itu bisa 100 dan sebagainya. Tapi kalau untuk cuci mobil, untuk kolongan mobil itu paling 40.000. Di Jakarta, Surabaya, kota-kota itu ada yang 30.000. Nah, jadi kuncinya adalah kalau harga saja masih sama, berarti Anda harus bermain strateginya. Nah, strateginya gitu. Jangan terlalu mengandalkan itu bangunan, jangan terlalu mengandalkan tempat, jangan terlalu mengandalkan hidrolis juga jangan. Tapi coba Anda mengasah otak supaya orang-orang itu bisa mampir. Contoh seperti ini, Anda punya tempat ya agak luasan. Coba undang tukang pijat atau tukang gerai kopi, atau sebagian disewakan untuk supaya dijual di sana itu bakso kah, atau bakso bisa, atau warung angkringan bisa. Jadi menambah ramai, menambah keramaian gitu ya. Kemudian Anda sendiri siapkan apa yang gratis, apa fasilitas buat mereka, apa yang fasilitas cuci mobil motornya itu. Lalu jika Anda di kampung, di perkampungan masuk di perumahan, atau ya tentu strateginya harus berbeda. Anda harus mencari member juga, harus promosi juga, harus lebih loyal juga sama mereka, dan sediakan layanan yang lebih value-nya atau angka perbedaannya dengan sistem mobil yang lain itu apa di tempat Anda gitu loh. Contohnya Anda lebih murah, misalkan 30.000, 25.000, atau justru Anda malah tidak punya tarif, tapi tidak punya punya harga, jadi orang yang nyuci itu ngasih sukarelanya, itu juga bisa. Jadi itu merupakan keunggulan. Gitu ya. Sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham ya. Ada 2 kategori atau 2 jenis layanan usaha setim mobil motor. Kalau kita dilihat dari sisi letaknya gitu. Jadi kalian sisi yang pertama atau sisi yang kedua. Kalau pertama di kota, yang kedua itu di perkampungan. Silahkan nanti komentar dan kita akan lanjutkan di video berikutnya.